Hai, calon perawat profesional, jumpa lagi dengan Bakul Keperawatan. Semoga saat video ini hadir sahabat dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menjalani hidup. Hal yang akan dibagikan oleh Bakul Keperawatan hari ini adalah sesuatu yang cukup mendasar yang harus dimiliki oleh keperawatan. Apalagi kalau bukan teori keperawatan. Kenapa sih perawat harus repot-repot belajar ini? Padahal ya, materi ini adalah hal yang cukup sulit untuk dicerna. Bahasanya teoritis banget, karena belum ada wujud praktik yang masih mengawang-awang, makanya banyak yang give up dengan materi ini. Hohoho, kamu gak sendiri teman, Bakul Keperawatan akan bantu kamu dengan bahasa yang sederhana supaya bisa memahami teori keperawatan. Siap, yuk kita bahas dulu. Kenapa calon perawat kudu belajar teori keperawatan? Alasan utamanya itu adalah keperawatan yang kita banggakan ini gak akan diakui sebagai disiplin ilmu dan profesi kalau nggak ada teori. Kita ulas dulu ya, maksud dari disiplin ilmu itu apa? Waktu sahabat daftar kuliah keperawatan dulu, mungkin ada ditunjukkan kurikulum keperawatan yang berisi mata kuliah apa aja yang perlu diambil hingga beberapa semester ke depan untuk bisa dinyatakan lulus sebagai perawat, baik itu diploma 3 maupun sarjana keperawatan nurse. Dari mana coba munculnya seperangkat mata kuliah itu kalau bukan dari ramuan-ramuan hasil teori keperawatan yang dijadikan dasar untuk menyusun ilmu ini. Sahabat gak perlu khawatir. Saat kurikulum ini jelas tertulis, maka jaminan keperawatan memiliki landasan ilmu yang kuat juga terbentuk. Oleh karena itu, kita perlu berterima kasih dengan para teoris keperawatan yang berjuang menyumbangkan ide pikirnya untuk keberlangsungan keperawatan sebagai ilmu khusus. Kita perlu berterima kasih kepada Florence Nightingale, Virginia Henderson, Orlando, dan Hildegard Peplau yang memperjuangkan keperawatan menjadi sebuah profesi melalui karya teori mereka. Begitu juga dengan para teoris keperawatan yang lain. Teori itu muncul dari hasil penelitian. Hal ini menegaskan bahwa perawat di masa sekarang memang kudu bisa meneliti. Makanya, pendidikan keperawatan berkembang sampai S3 keperawatan supaya bisa menghasilkan kembali teori keperawatan. Semakin berkembang ilmu keperawatan, perawat bukan hanya memiliki fokus pada pekerjaan fungsional saja, atau tinggal nunggu apa yang harus mereka lakukan. Tapi karena perawat sudah memiliki ilmu pengetahuan yang berbasis penelitian yang terus berkembang, oleh karena itu mereka bisa menggunakan apa yang diketahui itu untuk memberikan perlakuan kepada pasien agar kualitas pelayanan keperawatan menjadi semakin baik. Terus, apa kaitannya teori keperawatan dengan profesi? Ada beberapa perangkat yang menyusun suatu profesi. Keperawatan mencapai derajat tertinggi bila hal ini sudah tercapai. Salah satu persyaratan dari profesi itu adalah memiliki body of knowledge atau batang ilmu pengetahuan. Nah, kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Karena keperawatan itu merupakan hasil disiplin keilmuan dan memang berdiri di atas struktur teori, makanya nggak bakalan ada keraguan lagi bagi keperawatan untuk menjadi profesi. Oleh karena itu kita dicekoki hal ini dari semester awal guys untuk belajar tentang teori keperawatan dan filosofinya. Supaya dalam pikiran kita akan terpatri terus bahwa eksistensi keperawatan perlu diperjuangkan dengan pengakuannya yang terus-menerus sebagai disiplin ilmu. Dan pastinya hal ini akan memberikan kontribusi bagi kebutuhan masyarakat banyak. Teori ini perlu ditelusuri, ditemukan kembali agar dapat dijadikan bahan penalaran, berpikir kritis, serta sarana untuk membantu perawat mengambil keputusan agar bisa memberikan praktik keperawatan yang berkualitas. Nah, ketemu kan alasan kenapa kita harus belajar teori keperawatan?
Nampaknya ada nih yang sudah siap mau meneliti dan menemukan teori keperawatan terbaru. Yuk semangat ya kita belajar teori keperawatan, karena di video selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dari teori keperawatan. Hal apa aja sih yang perlu dilihat dari teori itu? Tenang aja, bahasa yang dipakai akan coba disederhanakan supaya kamu semua bisa paham dan mudah mencerna dari pembelajaran itu. Kalau mau diskusi silahkan tinggalkan komentarnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!